Demokrasi. Halo, kami dari FG1 Kewarganegaraan yang beranggotakan Zikri Sani Purnama, Farah Tania, Gabriela Paulin, Kanaya Magrifa Insani, dan Zalfanul Maisha akan berbicara tentang pengaruh demokrasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Main point dari topik ini yang pertama ada pengaruh demokrasi bagi kebebasan berpendapat di Indonesia, yang kedua ada perbandingan demokrasi Pancasila dan terpimpin, yang ketiga ada penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia, yang keempat ada demokrasi di Indonesia menjamin kebebasan memeluk agama, dan yang kelima yaitu sistem pemerintahan yang menerapkan demokrasi harus terbuka dan transparan. Selamat menyaksikan! Pengaruh demokrasi bagi kebebasan berpendapat di Indonesia. Demokrasi merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara, karena dia memberikan banyak arti penting yang apabila dijabarkan dan diterapkan akan membuat kehidupan bernegara ini terasa adil dan nyaman. Kebebasan berpendapat juga merupakan bagian penting dari sebuah demokrasi. Kebebasan ini memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi, demokrasi merupakan pilar yang mana berpendapat itu bebas, namun berpendapatlah yang bertanggung jawab, yang didasarkan pada fakta yang ada dan janganlah menyakiti satu sama lainnya. Karena di dalam kehidupan ini kita juga diatur oleh hak asasi manusia. Karena hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Berpendapatlah secara cerdas dan tidak memunculkan perpecahan karena sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Tania dari kelas MK2C. Saya akan membacakan perbedaan demokrasi Pancasila dan demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi. Dalam doktrin manipulasi Usdek disebut pula sebagai demokrasi terpimpin, merupakan demokrasi yang berada di bawah komando pemimpin bisa revolusi. Kemudian dalam doktrin Repalita yang berada di bawah pimpinan komando Bapak Pembangunan, arah rencana pembangunan daripada surat terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan terutama dalam lembaga-lembaga negara. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, adanya pemilu secara berkesinambungan, adanya peran-peran kelompok kepentingan, adanya penghargaan atas HAM serta pelindungan hak minoritas. Sedangkan demokrasi terpimpin dimulai pada tahun 1959. Sistem demokrasi terpimpin pada masa ini memiliki ciri khas yaitu segala hukum, keputusan, pemikiran, dan pemerintahan berpusat pada Presiden Soekarno sebagai pemimpin negara dan pemerintahan. Masa demokrasi terpimpin berakhir pada tahun 1967 dan Indonesia memasuki masa Orde Baru. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin menjelaskan penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia atau di kehidupan sehari-hari. Contoh banyak sekali penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia, terlebih lagi di kehidupan sehari-hari ataupun di lingkungan masyarakat Indonesia tersendiri. Yang pertama, contohnya di lingkungan keluarga, adanya kebebasan berpendapat tiap anggota keluarga baik itu ayah, ibu ataupun anak. Dan yang kedua, adanya pemilihan ketua kelas atau pengurus kelas di kelas atau sekolah di mana anak dapat menempuh pendidikannya. Kemudian adanya musyawarah baik itu dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, dan lain-lain. Terlebih lagi juga masyarakat dan demokrasi memilih calon pemimpin rakyat, contohnya seperti MPR, DPR, DPD, dan yang paling penting Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya yang tidak kita lupa juga untuk gotong royong merupakan penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Oleh karena itu, masih banyak lagi penerapan demokrasi Pancasila lainnya yang dapat kita lakukan mulai dari lingkungan terkecil kita sendiri. Kebebasan beragama adalah non-derogable rights. Negara tidak bisa melarang aliran atau agama apapun yang masuk dan berkembang di Indonesia sepanjang sesuai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan tidak menyinggung prinsip dan kepercayaan umat agama lainnya.
Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang berhak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hal ini selaras dengan UUD NRI 1945 yang menempatkan HAM dalam posisi yang cukup signifikan sebagaimana tercantum dalam pasal 28A sampai 28J. Pasal 28E ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Sistem pemerintahan yang menerapkan demokrasi harus terbuka dan transparan. Demokrasi itu ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi ini mengizinkan warga negaranya untuk ikut serta baik secara langsung atau perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Negara yang menganut sistem demokrasi itu yang sistem pemerintahannya diselenggarakan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu Indonesia mempunyai tata kelola pemerintahan, yaitu namanya konsep good governance. Good governance ini adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Dan salah satu prinsip dari good governance ini adalah transparansi. Transparansi itu adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Mengapa sih harus ada transparansi ini? Karena prinsip transparansi itu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi itu perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkat juga jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Sekian dari FG1, terima kasih.